Dan biasakan sidq. Seperti tadi, jika ingin berbuat kemungkaran, mukhalafah dengan syariah ataupun menyelisihi dari aturan di ma'had, nanti Ustadz kalau ketemu, apa saya katakan? Jujur, katakan aku merokok. Nggak jadi nanti kalau aku merokok diusir dari sini. Jujur, kamu melaksanakan demikian dan demikian. Nggak usah, nggak jadi. Maka as-sidq ya'ti ilal bir. Barang siapa yang dia sidq benar dalam ucapannya, ya'ti ilal bir, kembali kepada permasalahan. Maka di sanad ini Sulaiman ibnu Amr an-Nakhai kok bisa seperti itu? Bisa menjadi pendusta besar karena dari kecil seperti itu. Mungkin waktu dia belajarnya dulu tukang dusta, tukang berdusta kepada ustadznya agar selamat dari pengusiran, dari pemukulan. Bohong. Akhirnya disebutkan di dalam hadis, maka Allah mencap dia sebagai pendusta karena kebiasaan berdusta. Jadilah pendusta. Dan disebutkan di hadis yang setelahnya, barang siapa yang selalu sidq, selalu berusaha untuk benar dan benar dari ucapannya, Allah mengecap dia menjadi as-siddiqun. Kalian ingin menjadi kadzab, ditolak hadisnya, ditolak riwayatnya, mana mau belajar dengan kalian kelak. Ustadz pendusta kayak gini, aku tahu dari dulu dia tukang dusta. Dan diusir dari pondok karena dustanya, karena kelakuannya. Siapa yang mau belajar dengan dia? Meskipun hafal qiraah sab'ah, qiraah asyrah, qiraah isrin. Ada qiraah isrin. Maka karena kedustaannya dan buruk akhlaknya tidak diterima. Dan jika diterima pun nanti ujung-ujungnya seperti yang ada sekarang, Lukman Ba'abduh dan sebagainya, yang akhlaknya bejat dan rusak, merompok pondok-pondok dan memfitnah dari dakwah salafiyah. Maka jadilah dari sekarang, dari kalian menjadi orang yang jujur. Dan orang yang jujur disukai dan disenangi oleh manusia yang lain dan menyebabkan masuk surga. Please, mulai sekarang yang tukang dusta, saya tatap matanya, tidak takut saya, paham? Yang tukang dusta, taubat kepada Allah. Paham? Ini gimana? Tadribu du'at, pendusta. Tadribu du'at, tukang buat pelanggaran. Tadribu du'at, maling. Tadribu du'at, panjang tangan. Tukang gibah dan sebagainya misalnya. Tidak pantas kalian ini. Saya keras kayak gini karena cinta kepada kalian. Mungkin kalian di pondok yang lain, biar saja, yang penting bayaran terus lancar tiap bulan. Di sini tidak ada seperti itu. Kemarin kita dengar keburukan, langsung kita bongkar. Betah di sini, nggak betah di sini, silahkan pergi. Kita mendidik dai. Tidak pantas pembohong jadi dai. Maka saya selalu doa, dan kalian tidak mengetahui, ya Rabb, orang-orang yang memang tidak bisa dirubah, keluarkan dari sini, ganti dengan orang-orang yang lain. Kami lebih baik mendidik 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi jujur, akhlaknya baik dan pintar. Kami mengirim mereka dengan beasiswa ke Yaman yang sudah kami rencanakan pun dengan tenang dan dengan ridho. Si fulan akhlaknya baik, cerdas, ridho. Kita mengeluarkan dari kocek kita 26 juta ke Yaman, ridho. Namun maling, tukang dusta, tukang rokok, tukang, siapa yang ridho? Mungkin kalau kita sebutkan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya pun, Ustadz jangan itu ya, kenapa? Dia tukang bohong. Nanti gimana dia jadi dai? Sudah lulus dari Yaman, bangga dia belajar dengan para masyayikh, akhlaknya rusak, tukang bohong. Nanti dia akan membuat fatwa-fatwa yang bohong. Katanya Syekh Mukbil berkata demikian padahal tidak. Nah itulah yang terjadi dari dai-dai yang ada menyembunyikan fatwa atau di depan para masyayikh iya dan di belakangnya ribut lagi dan sebagainya. Itulah yang ada di zaman-zaman now. Maka please, kebohongan mulai dari sekarang, santri-santri yang suka berbohong, jauhi bohong. Karena Nabi telah mengatakan ya'udu ilal fujur, membawa kalian kepada kerusakan. Setiap dia ingin berbuat, nanti malam Sabtu, besoknya libur, atau malam Minggu, besoknya libur, kita kemana ya? Kita keluar, meskipun untuk halal, beli bakso misalnya. Nanti Ustadz bilang gimana? Alah gampang, kan ada jurus bohong.
Kalau kita ditanya, kemana kau? Enggak, kok ada itu di sana. Kan bohong tuh. Mudah. Ayolah pergi. Ayo pergi. Akhirnya fujur. Berbuat kesalahan. Kemudian lama-lama menjadi besar. Mulai maling. Di saat ditanya, kamu yang dicurigai. Di kamar kamu pada saat itu sendirian. Dan hilang pada saat itu barang seseorang. Oh enggak. Oh tidak. Oh begini. Oh begitu. Mudah. Dan terus menerus akan melaksanakan fujur. Namun biasakan lisan kalian dengan as-sidq, maka kalian akan terjauh dari fitnah keburukan di dunia. Karena setiap ingin berbuat dosa, nanti aku ditanya gimana jawabnya. Sidq, katakan iya, nanti dipukul. Ya itulah akibatnya. Ya udahlah, nggak jadilah daripada aku dipukul. Misalnya seperti itu. Ingin mencuri, ntar aku ketahuan. Ustadz udah bilang sama Kapolsek nanti di sel. Dan nanti malam kalau di sel aku akan digerayangi oleh preman-preman yang di sel. Ah bohong aja lah, gampang. Enggak, aku enggak mencuri. Padahal dia mencuri. Maka perkara-perkara keburukan akan terus berjalan selama kebohongan modalnya. Dan perkara-perkara keburukan akan sirna selama seseorang sidq. Karena nanti dia akan ditanya, dia tidak akan berbohong, berarti ketahuan iya. Daripada ketahuan ya sudah, jangan melakukan keburukan. Nanti akan ditanya dan jujur. Akhirnya orang-orang yang jujur melaksanakan melaksanakan kebaikan, taubat dari keburukannya. Siap untuk bertobat, semangat, takwa kepada Allah dan semangat 45, bertobat mulai dari sekarang. Ana udah capek ngomong kayak gini, namun kalau tetap tidak berubah ya mungkin besok angkat-angkat barang dan semua orang akan tahu kenapa engkau ngangkat barang, karena terusir. Makanya mulai dari sekarang kita sorohah, as-sorohah rohah, bahwa berbicara dengan gamblang itu membuat kita saling ridho. Ingin tinggal di sini, ikuti aturan duniawi yang ada di sini dan ukhrawi. Ingin keluar silahkan, tidak bisa bertahan di sini dengan aturan yang ada, maka ma'had-ma'had yang lain banyak dan mungkin juga tidak akan diterima di ma'had yang lain selama buruk keadaannya. Maka di sini kembali kepada sanad Sulaiman ibnu Amr an-Nakhai, disebutkan oleh para ulama kada pendusta besar sampai lancung mendustakan ucapan Nabi. Kenapa? Karena tadi terbiasaan dia dulu dari semenjak kecil berbohong sampai mencapai tingkat kebohongan big liar yang tinggi, mendustakan atas nama Nabi. Dan itu nanti puncaknya kalian jadi dai mendustakan atas nama syekh. Dia ingin membuat fatwa sendiri, katanya syekh fulan telah memberikan fatwa kepada saya. Mana buktinya? Di kaset yang lalu, nggak tahu kemana sekarang ketelingsut kasetnya. Di fatwa nomor sekian-sekian, mana fatwanya diminta oleh murid-muridnya ataupun oleh ustadz yang lain, karena dia nyeleneh fatwa boleh melaksanakan demikian dan demikian. Mana fatwanya dari syekh fulan? Aduh, di mana ya itu? Di WhatsAppnya sekarang udah penuh, terhapus bla bla bla. Bohong. Al-muhim nanti akan jadi dai pembohong. Maka taubat dari sekarang mumpung masih awal baru dari hidup kalian, masih muda. Jangan nanti terbawa tua tukang dusta dan jadi dai pendusta. Taubat dari sekarang. Selesai dari contoh rawi yang dijarah dari segi adalah. Dan sekarang kembali kepada jarah dari segi ad-dhabt. Ma makna dhabt? Hafalan. Jadi bisa juga rawi akhlaknya baik, bisa. Rawi tidak pernah berbohong, naam. Rawi tidak pernah melaksanakan kemungkaran-kemungkaran, iya. Tapi didhaifkan, naam. Kenapa? Hafalannya rusak. Intabihu alladhi ma yahfad sawa alladhi yahfad daiman khata fi hifd. Maka orang-orang nanti tidak akan percaya. Contohnya, di antara kita misalnya ada yang hafalannya kalau setor bab atau kebalik Muhammad ibnu Sulaiman qala Sulaiman ibnu Muhammad, atau nisbahnya khata. Orang nanti dari segi di antara kita nggak, aku percaya sama dia. Kenapa? Setoran aja hafalannya salah terus. Gimana dia hafal? Nah, akhirnya didhaifkan. Di antara kita saja didhaifkan. Maka kita tidak ingin seperti itu. Maka
jarah di sini sekarang contoh yang kedua kepada dhabt. Maka dia dari segi agama bagus, thiqah. Dari segi agama misalnya dia diterima, bukan ahlul bidah, dan manhajnya lurus dan akhlaknya mulia. Tapi kok hadisnya tidak diterima? Hafalan. Maka orang-orang muhadis itu hafalannya harus kuat. Kalau tidak, lemah dia, didhaifkan. Itulah misal yang kedua sekarang. Wa mithalu man tu'ina fi dhabtihi, contohnya adalah seperti Katsir ibnu Sulaim yang meriwayatkan dari Anas. Maka telah datang hadis, kami misalkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man ahabba an yuksirallahu khaira baitihi falyatawadda idha hadara goda'uhu wa idha rufi'a. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk dia itu diberikan barokah dari makanan-makanannya dan minuman-minumannya, agar falyatawadda, dia berwudu, idha hadara goda'uhu wa idha rufi'a. Maka jika didatangkan goda, yalla goda, maka dia berwudu sebelum makan. Yalla asya, maka dia berwudu sebelum makan. Dan setelah diangkat makanan, setelah selesai makan, wudu lagi, sambil cuci tangan, wudu. Maka hadis ini disebutkan oleh para ulama, ya'ti min thariq Katsir ibni Sulaim, dan Katsir ibnu Sulaim al-Madaini disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dhaif. Dan di sini pendhaifannya secara umum disebutkan oleh Abu Zur'ah wahyul hadis. Kalimat wahyul hadis maknanya wah maknanya dhaif sekali, dhaif jiddan, karena hafalannya rusak, sangat rusak. Dan lebih jelas lagi juga ditanya Abu Hatim tentang Katsir ibnu Sulaim, qala dhaiful hadis munkarul hadis la yarwi an Anas hadisan lahu asl min riwayati ghairihi. Lihat bagaimana jawaban yang lebih lengkap. Dia hadisnya dhaif, munkarul hadis. Apa makna munkarul hadis? Hadis-hadisnya itu selalu berkesendirian, tidak ada berkesesuaian dengan riwayat gurunya yang lain. Gurunya siapa? Anas. Anas mempunyai murid yang banyak, mulai dari Qatadah, mulai dari Abu Hurairah, mulai dari Sa'id ibnu Musayyib, dan yang lainnya. Nah, rawi ini Katsir ibnu Sulaim meriwayatkan dari Anas, tidak ada muwafaqah, tidak ada hadis-hadis yang sepakat dengan yang lainnya. Berarti menandakan dari mana? Dari hafalannya yang rusak mungkin. Kalau dari agamanya dia bukan pendusta, maka awas. Tidak ada jarah ulama kembali kepada akhlaknya tadi, pendusta dan sebagainya. Tapi dia mungkin hafalannya rusak. Para sahabat yang meriwayatkan dari Anas ataupun tabi'in, itba'ut tabi'in yang meriwayatkan dari Anas, hadisnya berbeda dengan periwayatan dia. Maka berkata Abu Hatim, mungkarul hadis. Mana mungkarul hadis? Apa maknanya? Mungkarul hadis, hadisnya selalu beda dengan yang lainnya, tidak sama, berkesendirian hadisnya. La yarwi an Anas hadisan lahu aslun min riwayati ghairihi. Ini dia penjelasannya. Dia tidaklah meriwayatkan dari Anas yang sesuai dengan murid-murid Anas yang lain. Anas diriwayatkan dari muridnya misalnya Qatadah, meriwayatkan hadis sanadnya demikian dan lafadznya sedemikian. Berbeda dengan Katsir ibnu Sulaim. Dia meriwayatkan dari Anas, sanadnya lain dan matannya lain, ucapan nabinya lain, bahkan berselisihan dengan hadis Anas yang diambil oleh Qatadah, oleh Sa'id ibnu Musayyib, oleh tabi'i yang lain seperti Humaid dari Anas dan juga yang lainnya. Maka karena terus berkesendirian, dan bukan karena berkesendirian karena dia berdusta, memalsukan hadis, bukan, tetapi dia hafalannya rusak. Maka ini penjelasan dari Abu Hatim. Maka Abu Zur'ah mengatakan wahyul hadis, sangat lemah hafalannya. Maka berkata Nasa'i, matrukul hadis, hadisnya dibuang ke tong sampah, to the trash. Dan dikatakan oleh Abu Daud dhaif. La qala Yahya ibnu Ma'in la yuktabu hadithuhu. Jangan ditulis hadis-hadisnya kecuali untuk iktibar, untuk permisalan. Lihat hadis dari Katsir ibnu Sulaim, dari Anas katanya demikian dan demikian, itu boleh ditulis. Tapi menulis untuk menjadi dalil, untuk diamalkan, tidak boleh. Oleh para ulama tidak boleh. Menunjukkan rawi ini dhaifun jiddan, sampai tidak boleh ditulis.
karena doif jiddan dari segi hafalan. Maka ini contoh dari dua misal di mana rawi dita'an pada adalahnya karena berdusta, dan itu berhubungan kepada adalah berdusta, maling, dan penyamun, dan pembuat dolim kepada kaum muslimin, atau dari segi akidahnya, akidahnya sufi, akidahnya khawarij, akidahnya rafidah, maka dibuang. Adapun di sini yang kedua dari riwayat Katsir ibnu Sulaim, maka dia agamanya punya, namun hafalannya rusak. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.